Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya Yoga Pradana. Kembali lagi kita akan membahas tentang switching, routing dan wireless essential di sini dari Cisco, yaitu dengan modul 11. Saya di sini akan membahas modul 11, yaitu ini bukan berarti konfigurasi keamanan, tapi kita akan belajar tentang konfigurasi keamanan switch, teman-teman. Jadi di sini ada introduction atau perkenalan terlebih dahulu, di mana di sini katanya mengapa saya harus mengambil modul ini. Oh, jadi di sini kita akan belajar tentang bagaimana mengkonfigurasi keamanan switch, teman-teman. Bagian penting yang dari tanggung jawab Anda sebagai profesional jaringan adalah menjaga keamanan jaringan. Sebagian besar waktu kita hanya berpikir tentang serangan keamanan yang datang dari luar jaringan. Tetapi ancaman juga bisa datang dari dalam jaringan, teman-teman katanya. Ancaman ini dapat berkisar dari karyawan yang dengan polos menambahkan switch Ethernet ke jaringan, sehingga mereka dapat memiliki lebih banyak port, sehingga serangan jahat yang disebabkan oleh karyawan yang tidak puas adalah tugas Anda untuk menjaga keamanan jaringan, memastikan bahwa operasi bisnis terus berlanjut tanpa kompromi, katanya. Oke, lanjut kita ke bawah. Apa saja yang akan kita pelajari pada modul ini? Yang pertama itu adalah menerapkan keamanan switch, kemudian mengurangi serangan VLAN, kemudian mengurangi serangan DHCP, mengurangi serangan ARP, kemudian mengurangi serangan STP, teman-teman. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke menerapkan keamanan di sini. Keamanan coba kita. Katanya implement keamanan port atau implement port security. Oke. Di menerapkan keamanan port di sini, teman-teman. Yang pertama, kita akan mengamankan port yang tidak digunakan. Untuk materi menerapkan keamanan port ini, yang pertama kita akan amankan port yang tidak digunakan. Perangkat lapisan 2 dianggap sebagai tautan terlemah dalam infrastruktur keamanan perusahaan. Serangan lapisan 2 adalah beberapa yang paling mudah digunakan oleh peretas, katanya. Tetapi ancaman ini juga dapat dikurangi dengan beberapa solusi lapisan 2 yang umum. Ini semua port switch harus diamankan sebelum switch digunakan untuk penggunaan produksi. Bagaimana sebuah port diamankan tergantung pada fungsinya. Metode sederhana yang digunakan banyak administrator untuk membantu mengamankan jaringan dari akses yang tidak sah adalah dengan menonaktifkan semua port yang tidak digunakan pada switch. Misalnya jika saklar katalis 2960 memiliki 24 port dan ada 3 koneksi pas Ethernet yang digunakan, sebaiknya nonaktifkan 21 port yang tidak digunakan. Arahkan ke setiap port yang tidak digunakan untuk dan keluarkan perintah shutdown. Jika suatu port harus diaktifkan kembali di lain waktu, port tersebut diaktifkan dengan perintah no shutdown. Untuk mengkonfigurasi berbagai port, gunakan perintah rentang antarmuka, teman-teman. Ini beralih ke konfigurasi, kemudian di sini ada modul tipe rentang antarmukanya. Kemudian di sini nomor pertama sama nomor terakhir. Seperti pernah kita lakukan konfigurasi juga. Untuk misalkan di sini adalah gigabit Ethernet. Nah, di sini dia 0/1 sampai 24 misalkan, teman-teman. Nah, seperti ini contohnya. Ini dia dari switch 1, dia masuk ke konfigurasi terminal terlebih dahulu, kemudian dia masuk ke interface range. Untuk interface range-nya di sini adalah pos Ethernet 08 sampai 24 dimatikan. Jadi untuk port pas Ethernet 08 sampai 24 itu dimatikan, teman-teman. Oke, selanjutnya mengurangi serangan tabel alamat MAC. Nah, di sini metode paling sederhana yang paling efektif mencegah serangan overflow tabel alamat MAC adalah dengan mengaktifkan keamanan port, katanya di sini. Coba kita lihat, keamanan port membatasi jumlah alamat MAC yang valid dan yang diizinkan di port. Kemudian hal ini memungkinkan seorang administrator untuk mengkonfigurasi alamat MAC secara manual dan sebuah port atau mengizinkan saklar untuk secara dinamis mempelajari alamat MAC dalam jumlah terbatas, teman-teman. Jadi di sini kita lihat ini diizinkan, ini tidak, dan ini juga tidak. Di sini mengaktifkan keamanan port
port di sini. Perhatikan pada contoh, perintah keamanan port switch port ditolak. Ini karena keamanan port hanya dapat dikonfigurasi pada port akses yang dikonfigurasi secara manual atau port trunk. Yang dikonfigurasi secara manual secara default, port switch layer 2 diatur ke otomatis dinamis atau trunking on. Oleh karena itu, dalam contoh port dikonfigurasikan dengan perintah konfigurasi antarmuka akses mode switch port. Di sini dia masuk konfigurasi terlebih dahulu, kemudian di interface pas Ethernet 01-nya, dia di sini membuat keamanan apa ya? Ini memasukkan perintah switch port security. Di sini switch port mode akses, kemudian switch port security lagi dan N. Selanjutnya menggunakan perintah show port security interface untuk menampilkan pengaturan keamanan port saat ini untuk pas Ethernet 01 seperti yang ditunjukkan pada contoh seperti ini, teman-teman. Jadi port security-nya enable, kemudian port statusnya secure down, kemudian violation mode-nya shutdown. Kita lihat di sini secure static address aging-nya disable, kemudian ini adalah source address VLAN-nya. Selanjutnya di sini setelah keamanan port diaktifkan, spesifikasi keamanan port lainnya dapat dikonfigurasi seperti ditunjukkan oleh contoh seperti ini, teman-teman. Jadi di sini switch port security tanda tanya, dia akan memunculkan informasi tentang aging address maximum violation, teman-teman. Dan selanjutnya batasi dan pelajari alamat MAC. Untuk mengatur jumlah maksimum kita bisa menggunakan perintah berikut katanya. Nilai maksimum keamanan port switch port. Nah, jadi ini contohnya untuk interface pas Ethernet 01 lagi, switch port security maksimumnya biasanya sama dengan switch port security maksimum sama dengan biasanya ini diisi seperti 5 atau 7 lah gitu yang bisa mengakses port tersebut. Kemudian dikonfigurasi secara manual katanya seperti ini, switch port security MAC address. Switch dapat dikonfigurasi untuk mempelajari tentang alamat MAC pada port aman dengan salah satu dari 3 cara berikut. Yang pertama dikonfigurasi secara manual, kemudian dipelajari secara dinamis, kemudian dipelajari secara dinamis lengket. Oke, selanjutnya ini adalah port security aging. Oke. Keamanan aging security. Keamanan aging port. Mutlak alamat aman di port dihapus setelah waktu aging yang ditentukan. Tidak aktif alamat aman di port dihapus hanya jika tidak aktif untuk waktu aging yang ditentukan. Gunakan aging untuk menghapus alamat MAC aman pada port aman tanpa menghapus alamat MAC aman yang ada secara manual katanya. Batas waktu aging juga dapat ditingkatkan untuk memastikan alamat MAC lama yang aman tetap ada meskipun alamat MAC baru ditambahkan. Aging alamat aman yang dikonfigurasi secara statis dapat diaktifkan dinonaktifkan berdasarkan per port gitu. Gunakan perintah ini untuk gunakan perintah switch port security aging command untuk mengaktifkan dan menonaktifkan static aging untuk port aman atau untuk menyetel waktu atau jenis agingnya, teman-teman. Jadi di sini kita lihat switch port security aging status, ini waktunya ketik mutlak atau tidak aktif. Jadi di sini parameter status itu mengaktifkan aging untuk alamat aman dikonfigurasi secara statis oleh port ini. Kemudian waktunya itu tentukan waktu aging untuk port kiri kisaran 0 hingga 1440 menit katanya. Jika waktunya 0 maka aging dinonaktifkan untuk port ini. Ketik absolute. Tipe absolute yang ini maksudnya, teman-teman, set absolute aging time untuk semua secure keamanan address di port outxly after sesudah waktu di minutes di spesifikasi coba kita setelah waktu dalam menit yang ditentukan dan dihapus di daftar alamat amannya.
Kemudian jenis tidak aktif ini setel jenis aging tidak aktif. Alamat aman pada port ini akan habis hanya jika tidak ada lalu lintas data dari alamat sumber aman selama periode waktu yang ditentukan. Oke, di sini contoh menunjukkan administrator mengkonfigurasi jenis aging hingga 10 menit tidak aktif dengan menggunakan perintah show port security interface untuk memverifikasi konfigurasi. Yang pertama, dia akan masuk ke mode konfigurasi terlebih dahulu, kemudian dia akan mengetikkan interface pas Ethernet 01. Di sini dia mengetikkan switchport security aging time 10, switchport security aging tipe inactive. Nah, di sini port security-nya sudah enable, kemudian port statusnya secure up, violation mode shutdown, aging time-nya adalah 10 menit, kemudian aging tipenya inactivity, kemudian secure static address aging-nya disable. Kita lihat maksimum MAC address-nya 2, total MAC address 2, konfigurasi MAC address 1, sticky MAC address 1, teman-teman. Oke, selanjutnya masuk ke mode pelanggaran keamanan port. Jika alamat MAC perangkat yang terhubung ke port berbeda dari daftar alamat aman, maka terjadi pelanggaran port. Secara default, port memasukkan status error disable. Untuk menyetel mode pelanggaran keamanan port, gunakan perintah berikut, teman-teman. Jadi kita diinstruksikan untuk menggunakan perintah ini. Coba kita lihat. Switch port security violation, ini protect, restrict atau shutdown, bisa kita masukkan. Switch port security violation restrict atau switch port security violation-nya protect atau switch port security violation-nya shutdown. Oke. Coba kita lanjut lagi. Deskripsi mode pelanggaran keamanan, katanya di sini dimatikan, membatasi dan melindungi. Kemudian perbandingan mode pelanggaran keamanan, melindungi, dia membuang lalu lintas yang menyinggung, kemudian dia tidak mengirim pesan syslog, kemudian tidak meningkatkan penghitung pelanggaran dan tidak menutup port. Jika membatasi, dia akan membuang lalu lintas yang menyinggung, kemudian dia juga akan mengirim pesan syslog, kemudian dia akan meningkatkan penghitung pelanggaran, kemudian tidak menutup port. Jika mematikan, maka dia akan membuang lalu lintas, mengirim pesan, meningkatkan penghitung pelanggaran, dan menutup port juga, teman-teman. Ini merupakan contoh dari konfigurasi switch port security violation-nya. Kemudian kita di sini masuk ke port dalam status error disable, katanya. Apa yang terjadi jika pelanggaran keamanan port dimatikan dan pelanggaran port terjadi? Port dimatikan secara fisik dan ditempatkan dalam status error disable, dan tidak ada lalu lintas yang dikirim atau diterima port tersebut. Pada gambar, pelanggaran keamanan port diubah kembali ke pengaturan shutdown default. Kemudian host dengan alamat MAC A41F7272.676A terputus dan host baru dicolokkan ke pas Ethernet 01. Perhatikan sebagaimana serangkaian pesan terkait keamanan port yang dibuat konsol, katanya. Di sini untuk interface pas Ethernet 01, dia di sini menggunakan switch port security violation dengan values-nya shutdown, kemudian di end. Selanjutnya, dalam contoh, perintah show interface mengidentifikasi status port sebagai error disable. Keluaran dari perintah show port security interface sekarang menunjukkan status port sebagai secure shutdown, bukan secure up. Penghitung pelanggaran keamanan bertambah 1. Kemudian di sini ada administrator harus menentukan apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran keamanan. Jika perangkat yang tidak bisa terhubung ke port aman, ancaman keamanan dihilangkan sebelum mengaktifkan kembali port, katanya. Di sini pada contoh berikut ini, host pertama dihubungkan kembali ke pas Ethernet 01 untuk mengaktifkan kembali port. Pertama-tama, gunakan perintah shutdown, lalu gunakan perintah no shutdown untuk mengaktifkan port kembali, seperti yang ditunjukkan pada contoh ini, teman-teman. Kemudian di sini verifikasi keamanan port di sini. Untuk keamanan port, untuk semua antarmuka, dia akan untuk menampilkan pengaturan keamanan port pada switch, gunakan perintah show port security. Contoh menunjukkan bahwa hanya satu port yang dikonfigurasi dengan perintah keamanan switch port.
Nah, di sini katanya hanya satu port yang dikonfigurasi dengan perintah keamanan port switch port hanya pas Ethernet 01, sedangkan untuk pas Ethernet itu dari 1 sampai 24 kalau tidak salah teman-teman. Kemudian untuk keamanan port untuk antarmuka tertentu atau keamanan port untuk interface tertentu, gunakan show port security interface untuk melihat detail antarmuka atau interface tertentu seperti yang ditunjukkan sebelumnya dan dalam contoh ini. Untuk ini dia langsung mengspesifikasikan interface-nya. Show port security interface pas Ethernet 01 katanya. Port security-nya enable, port statusnya secure up, kemudian violation-nya mode shutdown, aging time 10 menit, kemudian ini inactive, disable dan lain bisa dilihat di sini. Kemudian verifikasi alamat MAC yang dipelajari. Untuk memverifikasi bahwa alamat MAC itu melekat, kita gunakan perintah show run seperti ini, teman-teman. Jadi show run, kemudian ini adalah portnya. Jadi kita akan melihat memverifikasi alamat MAC yang melekat pada interface pas Ethernet 01. Jadi amannya sudah ini dibatasi menjadi maksimum 2, kemudian MAC address-nya sticky, dan kita lihat banyak beberapa informasi di sini. Selanjutnya verifikasi alamat MAC aman katanya. Untuk menampilkan semua alamat MAC aman konfigurasi secara manual, kita gunakan perintah show port security address seperti yang ditunjukkan contoh di bawah ini. Nah, ini dia mengetikkan show port security address, di mana di sini VLAN 1 tipenya secure sticky, kemudian secure konfigurasi untuk pas Ethernet 01. Kemudian di sini pemeriksaan sintaks menerapkan keamanan port, teman-teman. Oke, kita lihat di sini. Coba kita translate lagi ke Inggris. Jadi you are currently logged into ke switch 1 konfigurasi pas Ethernet 05 katanya untuk port security by using following requirement. Pertama, gunakan interface name pas Ethernet 05 untuk enter interface konfigurasi mode, kemudian masuk ke enable untuk akses mode, kemudian enable port security, kemudian set maksimum MAC address-nya berapa, 3 itu teman-teman. Static konfigurasi MAC address-nya untuk ini, kemudian konfigurasi port to dynamically learn additional MAC address and dynamically add them to the running configuration, kemudian return ke privilege exit mode. Ini ada paket tracer yang bisa kita kerjakan. Bila teman-teman ingin mengerjakan, tinggal implement port security aja, nanti langsung terbuka teman-teman secara otomatis. Lanjutnya kita masuk ke 11.2, yaitu mitigate VLAN attack, atau kita bisa translate lagi biar lebih mudah. Mengurangi serangan VLAN, teman-teman katanya. Jadi tinjauan serangan VLAN sebagai ulasan singkat katanya di sini memasukkan pesan DTP dari host, kemudian ini memperkenalkan switch jahat yang mengaktifkan trunking. Kemudian tipe lain serangan VLAN hopping adalah serangan double tagging atau double encapsulate. Serangan ini memanfaatkan cara perangkat keras pada sebagian besar sekelar beroperasi. Langkah-langkah untuk mengurangi serangannya, langkah pertama adalah menonaktifkan negosiasi DTP auto trunking dengan menggunakan perintah konfigurasi interface akses mode switch port. Kemudian di sini nonaktifkan port yang tidak digunakan atau letakkan VLAN yang tidak digunakan. Kemudian secara manual mengaktifkan link trunk pada port trunking dengan menggunakan perintah trunk mode switch port. Kemudian di sini menonaktifkan negosiasi DTP auto trunking pada port trunking yang menggunakan perintah switch port non-negotiate. Kemudian di sini yang langkah kelimanya adalah setel VLAN asli ke VLAN selain VLAN 1 dengan menggunakan perintah switch port trunk native VLAN. Dan ini adalah VLAN nomornya berapa, bisa masukkan 99 atau berapapun teman-teman. Kemudian ini kita lihat contoh untuk konfigurasi, implementasi konfigurasinya. Di sini dia memasukkan antarmuka atau interface range-nya yang dari 1 sampai 16, portnya pas Ethernet 01 sampai 16. Di sini dia switch port mode akses katanya di sini. Kemudian di exit interface range pas Ethernet 17 sampai 20-nya juga mode akses. Kemudian dia mengakses VLAN 1000 katanya. Kemudian dimatikan. Kemudian selanjutnya untuk pas Ethernet 2124 dia switch port mode terang dan dia
ini switch portnya dinonaktifkan, negotiate DTP-nya, kemudian dia terang natif pilan ke 999. Selanjutnya sintak mengurangi pilan hopping attack katanya di sini. Anda saat ini masuk ke switch 1, status port ini adalah port sebagai perintah berikut. Untuk pas Ethernet 01 sampai 04-nya digunakan trunking pada switch lain, kemudian port pas Ethernet 05 sampai 010-nya tidak digunakan. Kemudian untuk port pas Ethernet 011 sampai 024 adalah port aktif yang sedang digunakan. Ini bisa kita ketik sebenarnya sepertinya di sini, teman-teman. Coba kita lihat sini. Nah, ini ada jawabannya. Untuk yang pertama itu dia masuk ke konfigurasi dulu, kemudian interface pas Ethernet 01 sampai 4, kemudian dia antarmuka non negosiasinya kita bisa perlihatkan pada saya switch port mode terang. Selanjutnya dia semua switch port non negosiasi, kemudian di sini dia terang natif pilan 99 dan keluar. Oke, kita masuk ke 11.3, dimana yang pertama itu ada serangan DHCP katanya. Serangan DHCP, tujuan dari serangan DHCP adalah untuk membuat DOS atau Denial of Service untuk menghubungkan klien. Serangan DHCP membutuhkan alamat serangan seperti Gobbler. Ingatlah bahwa serangan DHCP dapat dimitigasi secara efektif yang digunakan keamanan port karena Gobbler menggunakan alamat MAC sumber unik untuk setiap permintaan DHCP yang dikirim. Oke, kita ke pengintaian DHCP. Kita lihat di sini ada sebuah ilustrasi atau sebuah gambar, teman-teman. Pengintaian DHCP di sini bergantung dengan alamat MAC sumber. Sebaliknya, pengintaian DHCP menentukan apakah pesan DHCP berasal dari sumber terpercaya atau tidak terpercaya. Yang dikonfigurasi secara administratif, ini kemudian memfilter pesan DHCP dan membatasi lalu lintas DHCP dari sumber yang tidak terpercaya. Kita lihat dari sini, ini klien DHCP-nya, kemudian dia ini merupakan pelabuhan yang tidak dipercaya, teman-teman. Sedang ini pelabuhan yang dipercaya. Jadi dia kalau ingin dari sini dia ke sini, kemudian sini, lanjutnya ke server DHCP, teman-teman. Kemudian di sini ada langkah-langkah untuk mengimplementasikan DHCP snooping. Di sini mengaktifkan pengintaian DHCP dan menggunakan konfigurasi ini. Sepertinya perintahnya itu. Nah, di sini kita bisa mengaktifkan DHCP snooping dengan memakai komen berikut ini, IP DHCP snooping untuk global konfigurasi katanya. Kemudian di transport gunakan IP DHCP snooping trust interface konfigurasi komen. Kemudian di sini limit the number atau berikan batas untuk nomor dari DHCP discovery message. Kamu bisa menyimpan per second untuk transport menggunakan komen IP DHCP snooping limit rate untuk interface konfigurasi komennya. Kemudian di sini mengaktifkan DHCP snooping by pilan katanya, atau untuk pilan atau untuk sebuah range jarak sebuah pilan menggunakan komen berikut ini, IP DHCP snooping pilan global konfigurasi komen katanya. Ini contoh DHCP snooping konfigurasi. Kita lihat di sini. Ini merupakan transport atau ini untransport, teman-teman. Oke, tadi kita mau klik gambarnya. Oke, kita sudah ada di mana ya tuh? Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya contoh cara menggunakan bagaimana menggunakan IP DHCP snooping ini, teman-teman. Ini bukan salah satu contohnya. Kemudian di sini ada juga contoh konfigurasinya. Dan di sini ada syntax checker mitigate DHCP attack katanya, atau mitigasi serangan DHCP. Mitigasi atau mengurangi serangan DHCP, teman-teman. Di sini bisa kita lihat cara konfigurasinya dengan perlihatkan pada saya.
IP DHCP, kemudian rentang antarmukanya, rentang atau range-nya, kemudian snooping trust dan di exit teman-teman. Kemudian katanya oke, setelah selesai di situ, kemudian kita masuk infeksi ARP atau mengurangi serangan ARP teman-teman. Di sini mengurangi serangan ARP. Dalam serangan ARP tipikal, pelaku ANCA akan mengirim permintaan ARP yang tidak diminta ke host lain dari subnet dengan alamat MAC pelaku ancaman dan alamat IP gateway default untuk mencegah spoofing ARP dan kerusakan ARP yang dihasilkan. Sebuah switch harus memastikan bahwa hanya permintaan dan balasan ARP yang valid yang diteruskan. Oke, selanjutnya kita pedoman pelaksanaan DEI untuk mengurangi kemungkinan spoofing ARP dan ini apa sih? Saya keracunan ya guys ya. Oh, dan poison ARP, kita ikuti panduan penerapan berikut. Mengaktifkan DHCP, pengintaian DHCP secara global, kemudian mengaktifkan DHCP pilihan yang terpilih, kemudian aktifkan DEI untuk pilihan yang terpilih, konfigurasi antarmuka terpilih untuk pengintaian DHCP dan infeksi ARP teman-teman di sini. Oke, ini kita lihat sebuah topologi yang mengidentifikasikan port terpercaya dan tidak terpercaya. Ini yang terpercaya dan ini tidak terpercaya, teman-teman. Kita lihat di sini ada contoh konfigurasinya. Di sini konfigurasinya sebagai berikut, seperti dicontohkan di suite 1, konfigurasi, masuk mode konfigurasi, kemudian dia mengetikkan IP DHCP snooping, kemudian IP DHCP snooping pilihan 10, IP ARP inspection pilihan 10, interface pas Ethernet 0 sampai 24, IP DHCP snooping trust, dan IP ARP infection trust, teman-teman. Oke, di sini juga dia akan ngecek IP ARP infection validasinya untuk switch 1. Selanjutnya di sini ada sintak untuk mengurangi serangan ARP, bisa kita lihat di sini. Caranya kita lihat tanpa harus translate, teman-teman, agar dia tidak salah. Nah, dia switch 1 config, kemudian di sini interface range-nya dari gigabit Ethernet 01 sampai 2. Kemudian dia masukkan IP DHCP snooping trust yang terpercaya, katanya IP ARP infection trust. Kemudian di sini dia mengaktifkan snooping dan DI port pilihan 10, 20, 30 dan 49 katanya. IP selanjutnya dia IP ARP infection pilihan 10, 20, 30, 49. You have sukses konfigurasinya katanya. Kamu sudah berhasil untuk mengkonfigurasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke mitigate atau mengurangi STP attack atau mengurangi serangan STP, teman-teman, di sini. Jadi kita coba translate lagi agar mudah kita pelajari. Port pass dan penjaga BPDU. Ingat bahwa penyerang jaringan dapat memanipulasi spanning tree protocol atau STP untuk melakukan serangan dengan spoofing, route bridge, dan mengubah topologi jaringan. Untuk memitigasi serangan manipulasi spanning tree protokol, gunakan penjaga port pass dan bridge protocol data unit BPDU. Port pass segera menghadirkan interface yang dikonfigurasi sebagai akses ke status penerusan. Melewati status mendengarkan, belajar, berlaku untuk semua port yang digunakan. Pengguna akhir, port pass hanya boleh dikonfigurasi pada port yang terpasang ke endpoint katanya. Oke, kita lihat di sini pada gambar port akses untuk switch 1 harus dikonfigurasi dengan port pass dan BPDU guard. BPDU guard di sini katanya. Selanjutnya di sini katanya konfigurasikan port pass di sini, teman-teman. Port pass membypass status mendengarkan dan belajar STP meminimalkan waktu port. Saya start di sini, teman-teman. Minum dulu. Menunggu STP untuk berkumpul. Jika port pass diaktifkan pada port yang terhubung ke switch lain, maka risiko membuat loop spanning tree. Gitu ya. Kita lihat di sini dia masuk ke interface pas Ethernet 01, kemudian dia memberikan switch port mode akses, kemudian dia melihat spanning tree port passnya.
Di sini ada peringatan port path should only be enable, katanya belum aktif, dan port yang terkomunikasi untuk single host, kemudian koneksi hubs, komutator, switch, bridge, dan lainnya untuk discussion. Jadi intinya ini sebuah peringatan lah, warningnya. Oke, selanjutnya di sini konfigurasi penjaga BPDU. Oke, caranya selalu aktifkan BPDU guard di semua port untuk mendukung port pass, katanya kecepatan port. Di sini interface pass Ethernet satunya dia diaktifkan dengan memasukkan perintah spanning tree BPDU guard enable. Ini enable ini mengaktifkannya, teman-teman. Jadi port pass BPDU guardnya ini default, kemudian dia melihat spanning tree-nya. Di sini port pass defaultnya enable, kemudian BPDU guard defaultnya juga enable, yang lainnya ini disable ya, di filter defaultnya. Kemudian loop guard defaultnya juga disable, dan lain-lain, teman-teman. Di sini ada sintak untuk mengurangi serangan STP. Kemudian coba kita beralih ke bahasa Inggris. Kita show me, kita perlihatkan kepada saya bagaimana konfigurasinya. Yang pertama itu enter atau masukkan interface konfigurasi untuk pas Ethernet 1 sampai 24, katanya. Jadi kita masukkan di sini interface range pas Ethernet 01 sampai 24. Kemudian katanya konfigurasi port ke akses mode. Jadi kita switch port akses mode akses di sini. Selanjutnya return ke global konfigurasi, balik lagi ke konfigurasi global. Jadi kita keluarkan dari dari range 1 sampai 24, kita keluarkan, kita masuk ke konfigurasi global, kemudian kita mengaktifkan port pass defaultnya untuk akses port. Jadi di sini spanning tree port pass-nya default, kemudian mengaktifkan BPDU-nya, kita spanning tree port pass BPDU default, kemudian dikeluarkan, teman-teman. Oke, di sini untuk 11.6 ini ada yang namanya paket tracer. Saya sendiri sudah mengerjakan untuk paket tracernya, teman-teman. Jadi di sini juga ada lab. Coba kita lihat. Oke, kemudian kita di sini ada pertanyaan di sini, mengapa kita mempelajari modul ini, katanya. Jadi di modul ini yang pertama itu kita mempelajari cara mengurangi hopping serangan VLAN. Kemudian di sini kita dengan cara mengaktifkan DHCP snooping, kemudian ada mengaktifkan trust mode, kemudian memberi limit pada nomor DHCP, kemudian mengaktifkan DHCP snooping. Banyak sekali, teman-teman, yang kita pelajari di sini. Di sini juga ada kita mengurangi yang namanya serangan STP. Dan di sini ada beberapa kuis yang bisa dikerjakan. Baiklah, teman-teman, itulah modul 11 yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf apabila saya terbata-bata karena saya juga dalam proses belajar, teman-teman. Jadi kita sama-sama belajar, dan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.